Hai, saya Topan Bagus Prasetyo dengan NIM 23151011032. Hai, nama saya Arlansa Sanuka dengan NIM 23151011057. Hai, saya Joseph Paulus Rajising Rasugian dengan NIM 2315101031. Dan pada kesempatan ini kami akan membahas bagaimana pola data akademik dapat dimanfaatkan untuk memprediksi ketepatan waktu Lulusan mahasiswa melalui komparasi algoritma, decision tree, dan random forest. Proyek ini adalah komparasi dari dua algoritma klasifikasi dalam data mining, yaitu decision tree dan juga random forest, untuk memprediksi apakah seseorang mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Dari awal saya yang merancang struktur kerja tim ini. Kita bagi proyek menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pre-processing dan juga EDA, yang harus selesai lebih dulu sebelum 2 tahap berikutnya bisa dimulai. Nah, setelah tahap pertama selesai, Arlin akan mengerjakan decision tree dan Joe akan mengerjakan random forestnya secara paralel. Hasilnya kemudian kita bandingkan bersama di bagian komparasi. Nah, sebelum tim mulai mengerjakan notebooknya masing-masing, kami berdiskusi untuk menetapkan beberapa kesepakatan teknis yang wajib diikuti. Nah, random state yang digunakan seragam di seluruh notebook, yaitu 42 pembagian data, menggunakan rasio 80 untuk data latih dan 20% untuk data uji dengan stratifikasi kelas. Dan yang paling penting, semua notebook itu wajib mengambil data dari satu file yang sama, yaitu dataset UTS ready.csv yang akan saya hasilkan di tahap pertama ini. Tanpa standar yang sama, tentu perbandingan dua model di akhir tidak bisa dilakukan secara adil. Nah, notebook yang saya kerjakan ini fungsinya sebagai gatekeeper, sehingga Arlin dan Joe itu nggak bisa mulai pekerjaan mereka sebelum saya selesai. Nah, kualitas seluruh pipeline dari proses ini itu dari data yang bersih sampai fitur yang relevan ditentukan sepenuhnya dari apa yang kita kerjakan di tahap pertama ini. Baik, sekarang kita akan masuk ke notebooknya. Nah, pada sel yang pertama ini, hal pertama yang saya lakukan adalah memastikan struktur folder dan juga path sudah terkonfigurasi dengan benar, karena ini yang jadi panduan untuk seluruh anggota tim. Semua output dari notebook saya akan tersimpan di lokasi yang sudah saya tentukan, sehingga Arlin dan juga Joe tinggal ngakses aja, nggak perlu lagi konfigurasi ulang. Nah, setelah setup selesai, kita memuat dataset awalnya, yaitu dataset UTS Dirty Preprocessing XLSX, dan langsung kita cek kondisi dasarnya. Nah, hasilnya dataset ini memiliki 615 baris dan juga 9 kolom. Nah, 9 kolom ini terdiri dari 7 fitur dan 1 kolom target, yaitu status kelulusan, dan 1 kolom identitas mahasiswa. Nah, kita masuk ke data profiling. Sebelum saya memutuskan treatment apapun, jadi saya audit dulu nih kondisinya secara menyeluruh, karena saya nggak mau anggota tim saya itu ngebangun model di atas data yang belum terpetakan masalahnya. Nah, dari data profiling ini kita menemukan 2 masalah. Yang pertama itu ada 4 kolom yang memiliki masing-masing nilai hilang, yaitu IPK, kehadiran, jam belajar, kualitas internet. Nah, masing-masing sekitar 3% dari total data. Nah, yang kedua itu kita juga menemukan observasi ganda atau duplikasi pada beberapa ID mahasiswa. Nah, kedua temuan ini langsung kita dokumentasikan ke dalam data profiling summary.csv dan identified duplicates audit sebagai bukti audit sebelum treatment apapun dilakukan. Jadi anggota tim yang lain juga bisa cross check nih. Nah, saya membuat 2 aturan yang berbeda untuk menangani jenis duplikasi yang berbeda juga. Jadi keputusan ini nggak asal atau sembarangan, karena setiap pilihan punya konsekuensi terhadap integritas data yang akan dipakai untuk seluruh tim. Nah, aturan pertama yaitu exact duplicate, yaitu barisnya tuh benar-benar identik di seluruh kolom. Jadi datanya itu sama persis lah. Ini kita bisa selesaikan dengan mempertahankan satu instance dan menghapus sisanya karena tidak ada informasi yang hilang. Nah, aturan kedua yaitu conflicting duplicate, yaitu ID-nya sama, datanya sama, ID-nya sama tapi datanya berbeda. Nah, di beberapa kolom ini lebih berbahaya karena kita nggak tahu data mana yang benar. Jadi keputusan akhirnya adalah menghapus seluruh data tersebut.
daripada memasukkan data yang nggak bisa diverifikasi dalam analisis. Jadi dibanding ngapus satu dan satunya ternyata salah gitu, jadi mending hapus dua-duanya karena emang nggak tahu nih data mana yang benar gitu. Jadi hasilnya datasetnya itu berkurang dari 615 menjadi 597 baris. Nah, seluruh proses ini juga tercatat di treatment log duplicate.csv. Lalu kita masuk ke treatment yang kedua, yaitu penanganan missing value. Nah, di sini saya harus ngebuat keputusan yang tegas. Kolom mana yang kritis dan kolom mana yang bisa diselamatkan. Saya nggak delegasikan keputusan ini ke siapapun karena ini yang menentukan seberapa bersih baseline data kita. Jadi untuk kolom yang nilainya hilang dan tidak bisa diisi dengan estimasi yang aman lah, anggaplah begitu, kita pilih menghapus barisnya secara keseluruhan. Lebih baik kehilangan beberapa baris data daripada memasukkan nilai yang berpotensi membiaskan model. Nah, gampangnya IPK dalam satu data mahasiswa, IPK itu kan nggak bisa diisi dengan rata-rata gitu. Misalkan dari cara belajarnya aja udah beda, jam belajarnya udah beda, jadi yaudah dihapus aja gitu. Jadi setelah treatment dataset ini menjadi 558 baris dan log eliminasinya tersimpan di treatment log missing value.csv. Kita masuk ke treatment yang ketiga. Nah, treatment ketiga ini menangani dua hal sekaligus. Pertama itu standarisasi teks. Jadi saya nemuin inconsistency penulisan pada kolom kategorik yang menyebabkan nilai yang secara makna sama tapi diperlakukan berbeda oleh sistem. Jadi ini perlu kita seragamkan terlebih dahulu. Nah, kedua itu imputasi untuk nilai yang hilang. Masih tersisa pada kolom yang non kritis. Kolom numerik diisi dengan median untuk menjaga ketahanan terhadap outlier. Karena tahu sendiri kalau rata-rata itu di materi sebelumnya atau di presentasi sebelumnya itu gampang terpengaruh oleh outlier. Jadi kolom kategorik diisi dengan modus. Nah, setelah ini dataset udah bersih dan nilai hilang sepenuhnya. Jadi udah nggak ada missing value lagi nih. Nah, seluruh tindakan tercatat di treatment log imputation.csv. Terus kita ke treatment 4. Nah, treatment keempat ini adalah penanganan outlier menggunakan metode EQR. Nah, jadi kita visualisasikan dulu distribusi 5 fitur numerik dalam box plot sebelum treatment. Nah, terlihat jelas nih, ada nilai-nilai yang berada jauh di luar distribusi normal. Setelah kita identifikasi dan dokumentasikan ke dalam treatment log outlier dan juga outlier statistical summary, baris-baris tersebut kita hapus. Hasilnya bisa kita lihat dari box plot setelah treatment yang jauh lebih bersih. Nah, total yang dieliminasi adalah 12 baris atau sekitar 2,15% dari data. Sehingga data set kini menjadi 546 baris. Selanjutnya adalah treatment yang kelima, yaitu encoding variabel kategorik. Nah, algoritma machine learning itu nggak bisa ngeproses teks secara langsung. Jadi seluruh kolom kategorik kita transformasikan dulu ke representasi numerik. Kolom dengan hierarki seperti tingkat, penghasilan menggunakan ordinal encoding. Kolom target status kelulusan dikonfirmasi sudah dalam format biner, 0 untuk tidak tepat waktu dan 1 untuk tepat waktu. Di titik ini dataset sudah sepenuhnya numerik dengan dimensi data 546 baris dan 9 kolom. Kita masuk ke treatment yang keenam. Ini adalah bagian yang paling saya pertimbangkan dari awal. Jadi saya merancang 3 fitur baru tambahan berbasis pengetahuan domain atau knowledge, dan saya validasi daya diskriminatifnya sebelum saya masukkan ke dataset final yang akan dipakai sama anggota tim yang lain. Nah, pertama adalah indeks risiko akademik yang menggabungkan IPK dengan total SKS untuk merepresentasikan beban risiko akademik seorang mahasiswa. Jadi yang kedua adalah rasio komitmen kelas yang mengukur konsistensi jam belajar terhadap kehadiran. Nah, yang ketiga adalah indeks privilege yang menggabungkan kondisi ekonomi dan akses internet sebagai gambaran keistimewaan akses sumber daya. Jadi kita validasi ketiga fitur ini dengan KDE plot yang dipecah per kelas target. Hasilnya itu nunjukin separasi distribusi yang jelas antara kedua kelas, mengonfirmasi bahwa fitur rekayasa ini punya daya diskriminatif yang nyata.
dan layak masuk ke dataset final. Jadi dataset sekarang itu punya 546 baris dan 11 kolom. Nah, yang terakhir itu yang terakhir untuk treatment. Jadi kita masuk ke EDA, distribusi target. Kita masuk ke eksplorasi datanya. Pertama kita lihat dulu distribusi kelas target. Dari pie chart ini terlihat bahwa 76,6% mahasiswa itu lulus tepat waktu dan 23,4%-nya tidak. Dengan rasio sekitar 3:1 ini artinya datasetnya nggak seimbang nih. Nah, temuan ini penting karena nanti bisa jadi alasan kenapa tim kita memilih F1 score dan AUC sebagai metrik utama evaluasi model, bukan sekedar tingkat akurasinya aja. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan profiling perilaku per kelas. Jadi dari KDE plot ini terlihat bahwa mahasiswa yang lulus tepat waktu itu cenderung memiliki jam belajar yang lebih tinggi dan indeks privilege yang lebih baik. Jadi separasinya cukup jelas dan ini memperkuat keyakinan bahwa fitur-fitur ini memang relevan untuk diprediksi atau punya dampak yang signifikan lah. Nah, terakhir adalah analisis korelasi fitur terhadap target. Dari correlation factor ini terlihat bahwa jam belajar memiliki korelasi tertinggi dengan nilai 0,508, diikuti IPK dengan 0,447. Jadi sinyal awal yang kuat bahwa kedua fitur ini akan menjadi penentu utama dalam proses pemodelan, baik dalam decision tree maupun random forest. Dan ini kita akan konfirmasi kembali nanti di bagian komparasi setelah dua anggota lain itu selesai mengerjakan tugasnya. File dataset UTS Ready CSV adalah satu-satunya file yang boleh digunakan Arlin dan juga Joe. Nggak ada negosiasi soal sumber data, jadi dengan ini tahap 1 udah selesai nih teman-teman. Dan saya serahkan ke rekan-rekan untuk melanjutkan ke tahap pemodelan. Untuk penjelasan decision tree dari Arlin dan random forest dari Joe, silakan dilanjutkan. Setelah data melewati proses preprocessing, yang kemudian kami mendapatkan output data yang sudah clean dari preprocessing tadi sebelumnya. Sekarang kami akan melakukan implementasi algoritma decision tree sebagai pipeline untuk komparasi decision tree dengan random forest. Jadi di sini dari output preprocessing tadi kami mendapatkan 546 records mahasiswa dan 10 fitur prediktor. Jadi sebelum membangun model yang kami melakukan profiling distribusi kelas target. Hasilnya menunjukkan kondisi kelas imbalance yang signifikan. Di mana di sini ada 418 mahasiswa atau 76,6%-nya dari seluruh data tadi dan hanya 128 atau 23,4% mahasiswa yang tidak tepat waktu. Jadi rasio ketidakseimbangannya 1:3,27. Ini yang kemudian akan menjadi landasan keputusan kami untuk di tahap-tahap selanjutnya. Jadi setelah kami melihat data yang imbalance ini, kami membuat 3 keputusan yang akan digunakan di decision tree dan di random forest. Nah, jadi di sini kami melakukan pembagian data 80:20 dengan stratifikasi random state 42 dan stratify Y yang diaktifkan. Artinya nanti di decision tree maupun di random forest diuji pada kelompok mahasiswa yang benar-benar sama. Jadi tanpa ini perbedaan performanya bisa jadi karena faktor imbalance datanya tadi, keberuntungan pembagian datanya, di mana yang tadi status yang lulus tepat waktu lebih banyak, bukan karena kualitas algoritmanya. Kedua ada di class weight balance. Di sini diterapkan di 2 titik, pada model baseline dan di dalam grid search. Nah, ini nanti kemudian akan memaksa model memberikan penalti yang lebih berat jika salah satu
jika salah satu menebak kelas minoritas, tapi jika salah satu salah menebak kelas minoritas. Jadi tanpa ini model bisa saja dapat akurasi 87% hanya dengan menebak semua mahasiswa yang tepat waktu, tapi gagal mendeteksi yang beresiko terlambat. Nah, kemudian yang ketiga adalah seluruh metrik evaluasinya akan menggunakan F1 makro, bukan weighted, karena makro memberikan bobot 50-50 kepada setiap kelas. Kalau misalnya kami pakai weighted, kelas yang jumlahnya 3 kali lebih banyak akan mendominasi skornya. Dan model yang buta terhadap kelas minoritas tadi bisa saja terlihat lebih bagus. Sekarang mari kita masuk ke baseline decision tree-nya. Jadi di sini kami menggunakan parameter default dengan tambahan class weight balance sesuai ketetapan yang tadi. Dan di sini melalui classification report-nya kita bisa lihat bahwa di baseline ini kedalaman tree-nya yaitu 10 dan total list atau total cabang daunnya adalah 48. Untuk kelas tidak tepat waktu, precision-nya 0,75, recall-nya 0,69, dan F1 score-nya 0,72. Sedangkan untuk kelas yang tepat waktu, precision-nya 0,91, recall-nya 0,93, dan F1 score-nya 0,92. Nah, dari confusion matrix yang ada di sini, kita bisa lihat bahwa kelas tidak tepat waktunya dari 26 mahasiswa yang tidak tepat waktu di data ujinya, model hanya berhasil mendeteksi 18 yang benar. Namun di sini ada sisa 8 mahasiswa yang lolos tapi tidak terdeteksi. Nah, ini adalah false positif yang kalau bisa di dalam konteks akademik ini bahaya karena mahasiswa beresiko luput dari intervensi pembimbingnya. Nah, selanjutnya sehabis baseline kita langsung tuning untuk decision tree-nya. Nah, untuk proses tuning ini pertama, tuning itu untuk apa? Tuning itu untuk mengoptimasi modelnya. Kami menjalankan grid search CV ini dengan total 480 dengan total 480 kombinasi dari perkalian 5 parameter. Di sini ada criterion, max depth, max filters, min sample sleeve, dan min sample split. Nah, dengan validasi tenfold, total eksperimen di sini mencapai 4.800 iterasi pelatihan. Nah, seluruh pencarian ini menggunakan scoring F1 makro supaya dia lebih konsisten dengan filosofi evaluasi kami yang sudah kami tetapkan sebelumnya. Nah, hasilnya di sini parameter terbaiknya untuk kriteriannya gini, max depth-nya 7, max filters-nya tidak ada, min sample sleeve-nya 2, dan min sample split-nya 10. Oh ya, dan juga dengan best CV F1 makronya 0,8387. Oke, nah selanjutnya setelah dituning, pohon tentunya menjadi lebih efisien karena di sini terlihat depth-nya yang tadi dari 10 sekarang berkurang jadi 7 dan total leaves-nya yang tadi ada 48 turun drastis ke 27. Nah, pohon sehabis tuning ini dia jadi lebih sederhana namun juga lebih presisi. Jadi bisa kita lihat classification report-nya di sini. Kelas tidak tepat waktunya, precision-nya 0,72, recall-nya 0,81, F1 score-nya 0,76, dan kelas tepat waktunya precision-nya 0,94, recall-nya 0,90, dan F1 score-nya 0,92. Bisa kita lihat di confusion matrix-nya. Yang paling signifikan, recall kelas tidak tepat waktu naik dari 0,69 ke
0,81. Artinya 26 mahasiswa tadi sekarang model berhasil menebak 21. Tadi berhasil menebaknya ini sisa 8. Sekarang sisa 5. Jadi dia 3 lebih banyak dari baseline. Berarti di sini false positifnya turun dari 8 menjadi 5. Nah, ini langsung terasa ya dampaknya. 3 mahasiswa tadi yang sebelumnya tidak lolos terdeteksi sekarang berhasil diidentifikasi berkat dari tuning tadi. Nah, di sini ada kurva ROC. Jadi kurva ROC ini untuk memvisualisasikan kemampuan diskriminasi model pada berbagai ambang batas klasifikasi. Jadi di sini garis diagonal ini adalah batas random classifier dengan AUC 0,5. Jadi semakin kurvanya mendeteksi pojok kiri atas, semakin tajam kemampuan diskriminasinya. Di sini baseline decision tree AUC-nya 0,8104, sedangkan untuk yang habis dituning AUC-nya jadi 0,877, dimana deltanya itu 0,0673. Jadi ini peningkatan yang cukup substansif. Artinya modelnya yang setelah dituning jauh lebih baik dalam membedakan mahasiswa yang akan tepat waktu dengan yang tidak. Nah, sekarang kita lihat cross validation untuk baseline-nya sendiri. Kami mau memastikan performa model ini tidak hanya karena keberuntungan satu kali pembagian data. Jadi kami menjalankan k-fold dengan k-nya berjumlah 10. Jadi datasetnya dibagi menjadi 10 fold. Jadi modelnya itu nanti dilatih dan diuji 10 kali secara bergantian. Jadi hasil cross validation-nya untuk yang baseline ini akurasinya rata-rata 0,86, precision-nya 0,82, 0,79 untuk recall-nya, F1-nya 0,80 dan AUC-nya 0,79. Sedangkan untuk yang sudah dituning untuk yang sudah dituning akurasinya deltanya, kita bahas deltanya saja, rata-ratanya bertambah kurang lebih 0,0474, F1 makronya 0,0553 deltanya, dan delta dari AUC-nya dibandingkan dengan yang baseline tadi 0,0409. Jadi standar deviasi yang kecil di semua metrik mengindikasikan bahwa model stabil dan konsisten. Performanya tidak terlalu fluktuatif tergantung subset data mana yang kita gunakan. Selanjutnya kita bahas feature importance-nya. Jadi salah satu keunggulan dari decision tree itu adalah interpretabilitasnya. Kita bisa tahu persis faktor mana yang paling menentukan prediksi model. Di sini ada 3 fitur teratas, ada jam belajar, IPK, dan jumlah organisasi. Dengan jam belajar 0,4812, jadi dia mendominasi hampir separuh seluruh keputusan dari decision tree-nya. IPK-nya 0,3300 dan jumlah organisasinya 0,0664. Nah, perlu kita lihat di sini ada index privilege. Ada fitur index privilege hasil dari fitur engineering yang ada di preprocessing. Dia masuk ke posisi keempat dengan nilai 0,621. Jadi ini memvalidasi bahwa fitur sintetik ini memberikan nilai prediktif yang lebih nyata daripada yang ada di sini penghasilan orang tua dan kualitas internet yang secara individual tidak berkontribusi terhadap keputusan model. Jadi ini adalah tahap terakhir, yaitu ringkasan dari final baseline dan yang tune tadi.
Bisa dilihat di sini hasilnya. Jadi untuk kesimpulan dari hasil ini adalah yang pertama, tuning berhasil meningkatkan F1 makro yang sebesar 0, deltanya 0,024 dan ROC AOC-nya sebesar 0,067. Nah, peningkatan yang cukup substansif terutama pada kemampuan diskriminasi model. Yang kedua, pohon yang dihasilkan oleh yang sudah tadi, pohonnya dengan depth 7 dengan 27 daun lebih mudah diinterpretasi dan lebih tahan overfitting dibanding baseline dengan depth 10 dan 48 daun. Ketiga, seluruh setup telah diselaraskan identik dengan random forest, yaitu split data, seed, metric, dan fault yang sama, sehingga komparasi akhir antar algoritma akan valid secara metodologis dan siap dieksekusi. Oke, terakhir di sini modelnya. Ini komparasi dalam bentuk grafiknya. Terakhir modelnya sudah disimpan dalam format PKL dan siap untuk dibandingkan dengan random forest nanti. Selanjutnya, rekan saya akan mempresentasikan implementasi random forest untuk kasus ini. Terima kasih. Ini saya akan memaparkan laporan eksekusi model untuk random forest untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa. Apakah dia lulus tepat waktu atau tidak. Nah, di sini saya sudah membuka notebooknya. Notebook ini dijalankan melalui Google Colab dan terdiri dari beberapa tahapan yang terstruktur, mulai dari persiapan data hingga penyimpanan model dan hasil penelitiannya. Tahapan pertama yang dilakukan adalah mounting Google Drive menggunakan Bestpad sebagai directory universal project. Kemudian dataset yang digunakan adalah dataset UTS dan hasil pre-processingnya akan tersimpan di folder data proses. Seluruh fitur pada dataset ini sudah dalam format numerik, sehingga langsung kompatibel dengan algoritma berbasis pohon tanpa perlu transformasi tambahan. Untuk kolom status kelulusan, ini dipisahkan sebagai variabel target Y, sedangkan seluruh kolom sisanya menjadi matriks fitur X. Pemisahan ini dilakukan di awal untuk mencegah data leakage selama pelatihan. Kemudian, dataset ini dipartisi dengan rasio 80 train dan 20% test. Ini menggunakan parameter Startify sama dengan Y. Nah, ini untuk memastikan distribusi kelas tetap proporsional di kedua subset. Ini penting karena dataset memiliki ketidakseimbangan antar kelas. Nah, untuk evaluasinya yang lebih robust, kami mengkonfigurasi Certified Key Vault dengan 10 volt, shuffle sama dengan true, dan random state-nya sama dengan 42. Ini dilakukan untuk konfigurasi identik dengan eksperimen decision tree agar komparasi antar model tetap adil secara metodologis. Nah, sebelum kita masuk ke tuning, kita bangun dulu baseline modelnya. Ini ibarat titik awal sebelum kita memulai optimasi. Jadi model baseline ini memakai semua parameter default kecuali satu kelas, yaitu class weight balance. Nah, parameter ini bikin model otomatis menyesuaikan bobot penalti untuk setiap kelas berdasarkan frekuensinya. Jadi kelas minoritas yaitu mahasiswa yang berisiko terlambat lulus dapat perhatian lebih dari model ini. Nah, kenapa ini perlu? Karena kalau nggak ada class weight, model random forest bisa saja dapat akurasi 80%, tetapi ternyata itu cuma asal nebak dari kelas mayoritas terus. Kelihatan bagus diangkat, tapi nggak berguna sama sekali. Nah, baseline inilah yang menjadi patokan kita untuk seberapa besar peningkatan yang bisa dicapai setelah tuning. Nah, ini bagian yang paling seru, yaitu hyperparameter tuning. Kita rancang search space dengan 5 hyperparameter. N estimatornya itu menentukan berapa banyak pohon yang ada di dalam ensemble.
Nah, max depth-nya ini untuk mengontrol seberapa dalam setiap pohon bisa tumbuh. Min sample split-nya ini dan min sample leaf-nya ini berfungsi sebagai rem mereka untuk mencegah pohon terlalu detail dan overfitting ke data training. Terakhir, max feature ini menentukan seberapa acak subset fitur yang dipilih setiap kali pohon memutuskan pemisahan. Nah, total kombinasi yang diuji adalah 3 kali, 5 kali, 4 kali, 4 kali, 3. Nah, itu 720 kombinasi. Dengan validasi tenfold, jadi kita jalankan 7.200 iterasi pelatihan. Tapi tenang, dengan n jobs sama dengan min 1, artinya semua prosesor dipakai paralel. Jadi nggak lama-lama sekali. Nah, kenapa matriks seleksinya F1 Micro dan bukan akurasi? Karena F1 Micro ini memperlakukan semua kelas setara. Kalau kita pakai akurasi, proses tuning ini bisa bias ke kelas mayoritas dan kita dapat model yang kelihatan bagus, tapi nggak mampu mendeteksi mahasiswa yang berisiko. Sekarang kita evaluasi model terbaik ke hasil grid search. Satu hal penting yaitu cross validation dijalankan pada seluruh dataset X dan Y, bukan hanya bagian tuning. Bukan hanya bagian training, supaya kita punya arena pengujian yang sama persis dengan eksperimen decision tree. Nah, sekarang kita lihat confusion matrixnya. Model memprediksi ya dengan benar 19 dari 26 mahasiswa tidak tepat waktu dan 81 dari 84 mahasiswa tepat waktu. Dibandingkan baseline yang salah prediksi 10 mahasiswa tidak tepat waktu, tune model ini jauh lebih baik dalam mendeteksi kelas minoritas. Nah, di sini hasil tune untuk random forest-nya, akurasinya itu mencapai 91%, sedangkan precision-nya mencapai 89%, dan recall-nya itu mencapai 84%, dan F1 Marco-nya 87%, dan ROC-nya itu 97%. Nah, ini luar biasa, artinya kalau kita ambil satu mahasiswa tepat waktu dan satu mahasiswa tidak tepat waktu, secara acak, model ini 97% yakin bisa membedakan keduanya. Dan grafik 10-fold cross-validation-nya ini menunjukkan min F1 Marco-nya itu ada di angka 88% dengan variasi skor antar fold yang wajar. Ini menandakan modelnya stabil. Salah satu keunggulan random forest yang sering diremehkan adalah kemampuannya yang untuk mengasih tahu kita fitur mana yang paling penting. Dari grafik feature importance, jelas bahwa jam belajar adalah faktor yang paling dominan dengan kontribusi hampir 37%, hampir 2 kali lipat dari fitur kedua, yaitu IPK di angka 23%. Disusul dengan resiko akademik berada di angka 13% dan kehadiran ada di 6%. Ini bukan sekedar angka teknis, ini insight nyata yang bisa jadi dasar kebijakan akademik. Kalau mau intervensi dini untuk mencegah mahasiswa terlambat lulus, fokus utama ada di kebiasaan belajar dan forma akademik mereka. Terakhir, semua output diekspor otomatis ke tabel evaluasi dalam format CSV dan model dalam format PKL yang bisa langsung dideploy, dan 5 artefak visual pipeline selesai, bersih dan siap dibandingkan dengan decision tree. Terakhir, semua output yang diekspor otomatis seperti tabel evaluasi dalam format CSV dan model dalam format PKL ya bisa langsung kita deploy, dan 5 artefak visual lainnya.
Di sini saya akan menunjukkan hasil tabel evaluasinya. Oke, tabel evaluasi. Tabel evaluasi. Nah, di sini akurasinya ada di angka 90%, precision markonya ada di angka 89%, recall markonya ada di angka 85%, F1 markonya ada di angka 87%, ROC-nya ada di angka 97%, dan rata-rata F1 markonya ada di 88%. Nah, setelah Arlin dan Joe selesai dengan masing-masing modelnya, sekarang kita masuk ke bagian tujuan utama proyek ini, yaitu komparasi langsung antara Decision Tree dan juga Random Forest. Perlu dicatat bahwa perbandingan ini bisa dilakukan secara adil justru karena dari awal kita udah sepakati bersama, punya standar yang sama, dataset yang sama, split yang sama, data uji yang sama. Jadi perbedaan performa yang nanti kita lihat sepenuhnya mencerminkan perbedaan kapabilitas algoritmik, bukan perbedaan kondisi eksperimennya. Nah, kita lihat tabel komparasi utamanya. Jadi dari 5 metrik yang kita bandingkan, Random Forest itu unggul di 4. Akurasi RF mencapai 90,91% dibanding 88,18% milik Decision Tree. Nah, F1 score macro RF atau Random Forest sebesar 86,68% dibanding 84,24%. Dan yang paling mencolok adalah ROC-AUC di mana Random Forest mencatat 0,9721 sedangkan Decision Tree hanya 0,8777. Selisihnya hampir 0,1 dan itu sangat signifikan. Satu-satunya metrik di mana Decision Tree sedikit unggul adalah recall macro, tapi selisihnya hanya 0,0087. Jadi tidak cukup untuk mengubah kesimpulan. Nah, kalau kita bedah per kelas, ada nuansa yang perlu kita pahami nih. Untuk kelas mayoritas, yaitu mahasiswa yang tepat waktu tadi, keduanya perform sangat baik. Yang menarik adalah pada kelas minoritas atau mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu. Decision Tree memiliki recall lebih tinggi pada kelas ini, yaitu 0,81. Artinya, dari 26 mahasiswa beresiko di data uji, Decision Tree berhasil mendeteksi 21 orang. Sedangkan Random Forest hanya 19, tapi precision Random Forest jauh lebih tinggi, yaitu 0,86 dibanding 0,72. Ketika Random Forest memprediksi seseorang beresiko, prediksi itu jauh lebih sering benar. Jadi secara F1 yang menyeimbangkan keduanya, Random Forest tetap unggul dengan 0,79 berbanding 0,76 pada kelas minoritas atau yang lulus tidak tepat waktu. Sekarang kita bandingkan fitur importance dari kedua model. Nah, konsistensinya menarik nih. Kedua model sepakat menempatkan jam belajar di posisi pertama dan IPK di posisi kedua. Ini sepenuhnya konsisten dengan temuan korelasi di EDA yang sudah kita lakukan tadi di awal di tahap pertama. Jadi sirkulasinya terjaga, data berbicara konsisten dari hulu ke hilir. Yang membedakan adalah bagaimana Random Forest menangkap indeks risiko akademik sebagai kontributor ketiga dengan 12,9%, sementara Decision Tree-nya hampir mengabaikannya di 0,26%. Ini menunjukkan bahwa mekanisme ensemble Random Forest mampu menangkap pola kompleks dari fitur rekayasa yang kita buat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pohon tunggal. Ada satu tambahan temuan metodologis yang cukup menarik nih. Dua proses grid search yang dijalankan secara independen oleh dua orang yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang sama, teman-teman. Jadi bahwa kedalaman optimal untuk dataset ini adalah 7. Ini bukan kebetulan, ini mengindikasikan bahwa kompleksitas yang dibutuhkan untuk membedakan pola dalam data, kita memang secara konsisten berada di level tersebut, terlepas dari perbedaan algoritmanya. Nah, berdasarkan seluruh analisis ini, rekomendasi kita adalah sebagai berikut. Random Forest teroptimasi direkomendasikan sebagai model utama untuk implementasi karena keunggulannya di hampir semua metrik, khususnya UC yang jauh lebih tinggi dan stabilitas prediksi yang jauh lebih baik juga. Namun, Decision Tree juga tetap relevan sebagai alat komunikasi. Visualisasi pohon keputusannya memungkinkan ruang akademik kita sebagai mahasiswa untuk memahami logika di balik setiap prediksi tanpa perlu pemahaman teknis yang mendalam. Jadi,
keduanya bukan soal yang mana menang atau kalah sih, tapi soal mana yang lebih tepat untuk kebutuhan yang mana. Dan menggunakan keduanya secara bersamaan adalah pendekatan yang paling pragmatis. Jadi kembali ke dua pertanyaan yang kita rumuskan di awal. Pertanyaan pertama, faktor apa yang paling mempengaruhi ketepatan waktu kelulusan? Jawabannya konsisten di kedua model, yaitu jam belajar adalah faktor nomor satu, diikuti IPK. Dua faktor ini secara gabungan menjelaskan lebih dari 60% pola pengambilan keputusan di kedua model. Artinya, secara sederhana intensitas belajar dan prestasi akademik adalah dua hal yang paling menentukan apakah seorang mahasiswa akan lulus tepat waktu atau tidak. Nah, pertanyaan kedua, mana yang lebih baik antara decision tree dan juga random forest? Jawabannya adalah random forest. Dengan akurasi 90,91% dan F1 score 86,68% dan AUC 0,9721 unggul secara keseluruhan. Namun decision tree dengan interpretabilitas yang tinggi tetap memiliki peran yang tidak bisa diabaikan dalam konteks komunikasi pada pemangku kepentingan non teknis. Jadi satu hal yang ingin saya garis bawahi sebelum menutup, nah dari 615 data kotor menjadi 546 data bersih dengan 11 fitur termasuk 3 fitur rekayasa berbasis domain atau knowledge. Seluruh proses ini terdokumentasi secara penuh dalam 8 tabel dan 6 visualisasi yang bisa diaudit. Kualitas model sangat bergantung pada kualitas data juga yang masuk, dan kita bisa memastikan fondasi datanya solid sebelum pemodelan dimulai. Tanpa tahap pertama yang terstruktur, hasil komparasi yang kita lihat pada proyek ini nggak akan bisa dipercaya atau nggak valid. Nah, itu tadi adalah gambaran menyeluruh dari proyek yang udah kita kerjain bareng-bareng. Dari merancang alur kerja, menyiapkan data, menganalisis hasil, hingga merumuskan rekomendasi, semua dilakukan secara sistematis dengan standar yang udah kita sepakati bersama-sama dari awal. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana data mining bisa diterapkan untuk menjawab pertanyaan nyata di dunia pendidikan. Dari sisi decision tree, pengalaman kami dalam membangun dan mengoptimasi model ini memberikan kami pemahaman yang lebih jauh tentang bagaimana algoritma belajar dari data. Mungkin hasilnya tidak baik secara metrik, tidak yang terbaik secara metrik, tapi justru keunggulan interpretabilitasnya yang menjadikan decision tree ini tetap relevan dan tidak bisa begitu saja digantikan. Oke, dari sisi random forest, melihat bagaimana ensemble dari pohon keputusan menghasilkan prediksi yang jauh lebih stabil dan akurat adalah bukti nyata kekuatan pendekatan ini. Terima kasih sudah menyimak presentasi kami. Sekian.